Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya pada pagi hari ini? Semoga semuanya sedang dalam kondisi sehat, bahagia, dan pastinya kalian masih semangat ya. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini Ustadzah masih tetap akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Namun kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan, melainkan menggunakan bagian tubuh tumbuhan itu sendiri. Vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara alami dengan sendirinya tanpa dibantu oleh manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi karena bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami maupun buatan antara lain, untuk vegetatif alami sendiri ada membelah diri, yaitu membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama. Jadi ada tumbuhan yang berkembang biaknya itu dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama. Kemudian ada spora, yaitu alat perkembangbiakan yang letaknya pada sebuah kotak penampung spora yang disebut sporangium. Nah, jadi untuk spora sendiri itu ada kotaknya ya, penampung spora namanya sporangium. Kemudian yang ketiga ada akar tinggal atau rizoma. Biasanya dikenal juga dengan nama rimpang. Rimpang itu merupakan modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas. Nantinya tunas tersebut akan terbentuk akar yang baru dari ruas-ruas tumbuhan itu. Kemudian yang keempat ada umbi lapis. Umbi lapis itu merupakan bagian tumbuhan yang berupa batang namun berada di dalam tanah. Umbi lapis ya. Kemudian yang kelima ada umbi akar, yaitu akar yang menggembung dan membentuk cadangan makanan. Yang keenam ada umbi batang, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah dan memiliki tunas yang nantinya akan tumbuh membentuk individu baru. Sedangkan yang ketujuh ada geragi atau stolon, yaitu batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Yang kedelapan itu ada tunas. Tunas adalah perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Nah, individu baru yang dihasilkan melalui tunas ini biasanya tumbuh di samping induknya. Berikutnya untuk vegetatif buatan itu ada stek, mencangkok, menempel atau ovulasi, mengenten atau menyambung, dan merunduk. Nah, di sini untuk contoh vegetatif alaminya ya, ada ganggang, kemudian ganggang membelah diri, spora itu contohnya paku, supir, jamur, lumut, akar tinggal atau rizoma, contohnya kunyit, jahe, rumput teki, dan lengkuas. Yang keempat umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip. Kemudian umbi akar ada wortel, ketela pohon, bengkoang, dan dahlia. Umbi batang itu ada kentang, talas, ketela rambat. Sedangkan yang nomor 7 geragi atau stolon, contohnya semanggi, pegagan, stroberi, arbe, rumput teki. Dan yang ke-8 itu ada tunas, contohnya pisang, tebu, bambu, nanas. Nah, di sini tunas itu ada dua macam. Ada tunas adventif pada daun, yang kedua ada juga tunas adventif pada akar.
Apa itu tunas adventif daun? Tunas adventif daun adalah tunas yang tumbuh di sela-sela bagian daun. Contohnya cocor bebek dan wijaya kusuma. Sedangkan tunas adventif pada akar adalah tunas yang tumbuh di sela-sela bagian akar. Contohnya sukun, cemara, dan kesemek. Nah, di sini Ustazah akan jelaskan contoh vegetatif buatan. Yang pertama adalah stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan potongan tubuh-tumbuhan itu sendiri. Nah, tujuannya itu agar lebih cepat, mempercepat perkembangbiakannya. Sifat yang dihasilkan pada stek yaitu sama dengan sifat tumbuhan induk yang dijadikan stek tadi. Contohnya di sini stek batang, ketela pohon, tebung, beluntas, sirih. Sedangkan stek daun contohnya cocor bebek dan sansevieria. Yang kedua ada mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membuat perakaran baru pada cabang atau dahan tanaman dengan mengupas kulit batang dan dibalut dengan tanah agar nantinya batang tersebut memiliki akar dan bisa ditanam ya. Nah, untuk syarat tanaman yang bisa dicangkok, yang pertama tumbuhan berkeping dua atau disebut dikotil. Yang kedua, batangnya harus berkambium. Jadi untuk batang basah tidak bisa dijadikan perkembangbiakannya itu dengan mencangkok. Kemudian yang ketiga, dahan yang dicangkok harus memiliki mutu yang baik. Nah, di sini untuk mencangkok sendiri itu ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan menanam tanaman hasil mencangkok yang pertama adalah menghasilkan tanaman baru yang sama dengan induknya. Yang kedua, cepat tumbuh besar dan cepat berbuah. Ini dibandingkan kalau kita menanam menggunakan biji ya. Yang ketiga, rasa buahnya sama dengan induknya. Jadi, sebagai contoh, misal Ustazah ingin mencangkok tanaman mangga yang rasanya manis, maka hasil dari cangkokan Ustazah pasti anaknya itu rasa mangganya manis. Kemudian setelah keuntungan juga ternyata mencangkok ada kerugiannya. Yang pertama, akarnya kurang kuat sehingga mudah roboh. Yang kedua, tidak semua tanaman bisa dicangkok ya, karena syaratnya kan harus tumbuhan berkeping dua dan berkambium. Yang ketiga, tumbuhan induk yang sering dicangkok akan rusak. Jadi kalau kita terus-menerus mencangkok tumbuhan induknya itu, maka lama-kelamaan tumbuhan induk itu akan menjadi rusak. Contoh tanaman yang bisa dicangkok itu ada mangga, jambu, jeruk, dan lain-lain. Berikutnya yang ketiga ada menempel atau okulasi, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas tumbuhan satu pada tumbuhan lain sehingga menghasilkan individu tanaman baru. Syarat tanamannya pasti sama, yaitu harus batangnya berkambium. Keuntungannya menghasilkan sifat tanaman baru yang lebih baik dari induknya. Kemudian yang kedua, memiliki akar yang kokoh karena memiliki sistem perakaran tunggal. Kemudian kerugiannya, tidak semua tanaman bisa diokulasi. Contoh tanamannya belimbing, mangga, rambutan, kelengkeng, dan lain-lain. Nah, di sini di antara seluruh perkembangbiakan vegetatif buatan, okulasi itu dianggap cara terbaik untuk menghasilkan kualitas tumbuhan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan vegetatif buatan yang lain. Yang keempat itu adalah mengenten atau menyambung, yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan menggabungkan batang bawah dari varietas berakar kuat dengan batang atas varietas berbuah manis. Maksudnya bagaimana Ustazah? Jadi ada dua tumbuhan, yang satu tumbuhannya berakar kuat tapi rasa buahnya tidak manis. Dan tumbuhan yang satunya lagi akarnya kurang kuat tapi rasanya manis. Nah, itu bisa disambungkan. Manfaat dari mengenten atau menyambung yaitu kualitas tanaman baru hasil menyambung akan memiliki batang yang kuat, berbuah lebat, dan rasanya manis. Contoh tanaman yang bisa disambung di sini ada coklat atau kakao ya.
mangga, kemudian belimbing juga bisa. Berikutnya contoh vegetatif buatan merumbu. Nah, di sini merumbu itu adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membengkokkan sebagian dari cabang tanaman dan menimbun bagian cabang tanaman yang dibengkokkan dengan tanah. Contohnya di sini ada sirih, apel, melati, pandan, alamanda, dan arbe. Nah, itu tadi keterangan dari vegetatif buatan dan vegetatif alami. Nah, untuk hari ini Ustazah rasa sudah cukup ya. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.